Tadi padahal baru cerita soal Prapit yang keempat, besok Jumat. Lah kok ada Prapit selanjutnya? Nah itu. Polemik ijazah Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan keempat, kelima, dan seterusnya untuk menguji keabsahan pencekalan terhadap dirinya. Sejauh mana mekanisme hukum yang sedang berlangsung mampu mengakhiri polemik yang terus bergulir? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo, Yasena, dan kuasa hukum Joko Widodo, Firman Pangaribuan. Selamat malam, Bang Yasena. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam, Bang Yasena. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Bang Yasena terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi. Jadi ini gugatan keempat atau kelima, Bang Yasena, dan mungkin bisa digambarkan lagi untuk publik yang tidak mengikuti kasus ini hari per hari, Bang Yasena, apa bedanya gugatan-gugatan ini? Ya, gugatan yang pertama itu kan terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Yang kedua terkait dengan pasal ITE ya, 32 ayat 1. Kemudian ya, kemarin yang ketiga itu terkait dengan ganti rugi ya. Yang keempat ini menyangkut masalah adanya pencekalan terhadap klien kami, dan kemudian juga SPDP yang dalam kaitan ini penyampaian SPDP itu tidak sampai kepada tersangka gitu ya. Inilah makanya akan kita buka demikian. Oke, Bang Yasena, mohon maaf audionya kurang jelas dan agak sedikit berisik ya di sekitar Bang Yasena, mungkin bisa diperbaiki sedikit. Nggak ada. Tidak ada. Saya tunggal. Oke. Ada orang. Sendiri. Nah. Oke, Bang Yasena, kita fokus di pra-peradilan yang keempat. Tadi sempat dikatakan soal pencekalan ke luar negeri. Mungkin bisa dijelaskan apa yang digugat secara spesifik soal pencekalan ini? Ya, baik. Jadi kita mengacu kepada putusan MK di sini nomor 1, putusan bukan, ya. Diketahui berdasarkan surat nomor imigrasi 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor klien kami KRMT Roy Suryo Noto yang terlewat waktu dan diharuskan harus dinyatakan tidak sah karena tidak pernah pula disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon yang tidak disampaikannya terkait dengan pencekalan tersebut. Ini yang terkait dengan pencekalannya. Oke, baik. Sementara untuk yang ganti rugi itu masih berjalan ya, Bang Yasena? Ganti rugi besok istirahat dulu, hari Rabu ya, hari Kamis itu putusan. Putusan untuk ganti rugi ya semuanya kita serahkan kepada hakim. Ya, S aqua et bono, itulah yang akan dikeluarkan oleh hakim yang seadil-adilnya untuk kami. Terima kasih. Baik, jadi hari Kamis kita akan menyaksikan putusan sidang pra-peradilan yang ketiga, sementara hari Jumat kita akan mulai untuk menyaksikan sidang pra-peradilan yang keempat berarti ya, Bang Yasena? Yang keempat, terkait dengan masalah pencekalan, kemudian juga SPDP yang menurut hemat kami itu ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dan kami anggap tidak sah, makanya kami uji di dalam pra-peradilan yang keempat ini. Kenapa? Karena ada sprindik dan SPDP yang tidak disampaikan kepada klien kami yang pada saat itu untuk mendapatkan yang seharusnya memang wajib untuk mendapatkan SPDP dan sprindik tersebut. Baik, sejauh ini kan gugatan pertama dikabulkan sebagian, gugatan kedua ditolak dan hakim mengatakan permohonan pra-peradilan adalah upaya untuk menunda persidangan. Gugatan ketiga kita akan nantikan hari Kamis, gugatan keempat akan berlangsung hari Jumat ya, baru dimulai. Apa yang kira-kira akan disiapkan untuk sidang di hari Jumat nanti, Bang Yasena? Ya, tetap kita akan membacakan ya. Yang pertama yaitu yang menyangkut masalah sebagai alasan kami untuk maju, yaitu penetapan tersangka yang tidak sah ya. Dikarenakan kenapa? Karena menurut kami adanya cacat formil terkait dengan surat ya tanggal 30 Maret 2026 perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal yang tidak sah. Di sini ada 2 undang-undang yaitu KUHP lama dengan baru ya disatukan. Ini otomatis menurut kami ini melanggar asas
ulterior derogat legi priori dan asas kepastian hukum, ya. Dan yang mengakibatkan pula sebagai tindak lanjut dari ya. Kedua terkait dengan masalah pencekalan yang tidak sah, ini diketahui juga berdasarkan surat dari imigrasi tanggal 11 Desember 2025, yaitu penarikan sementara paspor Republik Indonesia atas nama KRNT Roy Suryo yang telah lewat. Nah, dan hal ini juga tidak disampaikan pula percekalan merupakan pelanggaran administratif menurut pendapat kami, ya. Kemudian yang paling utama yaitu penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan MK nomor 130 tahun 2015, ya, Jungto pasal 60 ayat 1 KUHP. Di sini juga karena surat perintah penyidikan, ya, yang nomor 94 2006, surat perintah penyidikan 1043 2006, ya, tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka, ya, oleh penyidik, gitu kan. Nah, sehingga kalau menurut kami juga dikategorikan melakukan suatu pelanggaran formil atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum di mana SPDP itu harus disampaikan. Ya, demikian, Mbak. Alasan kami 3 hal tadi. Baik, Bang Yasena, saya sudah berkali-kali menanyakan pertanyaan ini kepada tim kuasa hukum Roy Suryo, tapi belum pernah ke Bang Yasena. Jadi saya akan tanyakan lagi sekali lagi. Mengapa berlama-lama di sidang pra-peradilan dan mengapa tidak memilih untuk masuk ke sidang pokok perkara? Ya, baik, ya, saya jawab. Selama di dalam aturan, dalam KUHP yang baru pasal 158/164, memang pra-peradilan tidak kami langgar dalam arti kata, di situ tidak ada aturan yang harus berhenti kita selama memang objeknya itu berbeda. Nggak ada masalah kita lakukan untuk menguji, ya, lewat pra-peradilan, dan buktinya pada saat kami mendaftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga diterima, ya, dan ditentukan hakimnya siapa, nomor perkaranya berapa. Berarti kan kami tidak melanggar hukum dong, karena memang dalam KUHP-nya seperti itu, ya, satu. Kedua, yang terkait dengan masalah terkesan mengulur-ulur waktu, itu kalau menurut kami itu merupakan satu pendapat orang, walaupun hakim itu mengatakan pada Prapid yang kedua, dikatakan seolah-olah mengulur-ulur waktu, di mana ada pasal yang dikeluarkan 32 ayat 1 itu tidak digabung aja berapa pasal sekian. Tapi kan yang ketiga ini kan ada kaitannya dengan Prapid yang pertama, yaitu putusan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dinyatakan tidak sah, dan di situ disebut putusan untuk masalah ganti rugi bisa diajukan 14 hari setelah putusan itu, ya. Itu mungkin, ya. Jadi bagi kami tidak ada yang dibilang bahwa kita ngulur-ngulur waktu, terus kita terkesan tidak mau masuk ke pokok perkara. Kita siap masuk ke pokok perkara, tapi kita tetap dikasih hak untuk melakukan pra-peradilan. Walaupun tadi Mbak mengatakan bahwa mungkin ada pra-peradilan yang kelima, keenam, ketujuh, selama itu masih diberikan hak kesempatan oleh undang-undang, kalau memang itu diizinkan, ya kami lakukan. Kenapa tidak kita lakukan kalau memang tidak kesempatan? Dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan ini menjadi satu pembelajaran hukum bagi para penegak hukum yang lainnya terkait dengan pra-peradilan. Apakah pra-peradilan bisa berlanjut seperti ini? Nyatanya dari pengadilan kok mengizinkan kami untuk tetap masuk ke pra-peradilan. Demikian, Mbak. Baik, mungkin sedikit boleh minta bocoran, Bang Yasena, ini kira-kira akan sampai pra-peradilan jilid berapa? Enggak. Kalau mengenai masalah pra-peradilan jilid berapa dan lain sebagainya, itu tergantung daripada pandangan kami melihat nanti kasus itu untuk sampai di mana, ya. Karena melihat kasus ini, walaupun nanti sampai ke pokok perkara, kita tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Tapi yang ada nanti adalah terkait dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan terkesan masuk kepada Undang-Undang ITE. Makanya kami lakukan ini, kita uji, ya, lewat pra-peradilan ini untuk membuktikan, ya, benar nggak penyidik melakukan penerapan pasal terhadap klien kami, ya, dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan pasal ITE tersebut. Itu, Mbak. Baik, saya bergeser sekarang ke Bang Firman. Bang Firman, tanggapan Anda soal ada gugatan pra-peradilan yang baru?
Masih di mute, Bang Firman, mohon maaf. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Jadi sebagaimana yang kami cermati di dalam putusan Rapid yang kedua ya, dikatakan bahwa antara lain ya, bahwa saat ini kan sudah masuk ke dalam pokok perkara ya, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi si pelapor dan tersangkanya sudah ditemukan dalam suatu peradilan seperti itu. Dan tentunya sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak Mas Sukmai dan Bu Tifa harusnya adalah ketika ingin men-challenge ini adalah pada saat belum dilimpahkan ke pengadilan, karena sebagaimana disampaikan oleh hakim yang memutus di Rapid kedua bahwa tindakan Mas Roy ya dalam hal ini pemohon Rapid mengajukan permohonan pra-peradilan mengenai hal-hal terkait seperti upaya paksa penetapan tersangka di yang ketiga, kemudian ganti rugi, itu sebenarnya dilakukan di depan, dilakukan satu kali seperti itu. Dan saya tidak melihat itu bisa dilakukan beberapa kali gitu loh. Nah, melihat dari situ pihak hakim yang memeriksa Rapid kedua menyatakan ya antara lain ya kesimpulannya bahwa ini merupakan bentuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Ya, itu bahasa dari hakim yang memutus, dan itu merupakan suatu upaya penyalahgunaan pra-peradilan. Jadi saya pikir kalau memang dari kemarin itu mau dilakukan pra-peradilan terhadap upaya paksa, maka ada 9 upaya paksa, silakan diajukan sekaligus. Dan akibat-akibat yang lainnya. Begitu juga dengan pencekalan, ini kan upaya paksa ya. Jadi saya pikir saya melihatnya adalah sebagaimana putusan yang sudah ada seperti itu, dan tentu di dalam Rapid ini tidak bisa mempertimbangkan, menurut pemahaman saya tidak bisa mempertimbangkan hal-hal lain selain menerima atau menolak seperti itu. Jadi saya yakin bahwa kami yakin bahwa ini Rapidnya ini tidak bisa dilakukan, walaupun tadi Bang Yasona mengatakan bahwa ini diterima dan sebagainya. Tentu pengadilan akan menerima, tetapi kan putusannya seperti apa? Sebagaimana kita ketahui kemarin di putusan kedua kan, walaupun diterima permohonan Rapidnya, tetapi kan ditolak seperti itu. Dan disampaikan ini adalah upaya dalam rangka menghindari adanya pemeriksaan pokok perkara, dan ini merupakan upaya untuk penyalahgunaan pra-peradilan. Saya rasa demikian sementara. Oke. Bang Firman, Anda melihatnya strategi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo ini sesuatu yang cerdik tidak? Memisah-misahkan, kemudian membuat pasal-pasal itu atau gugatan itu menjadi satu persatu? Enggak. Jadi saya sampaikan, tentu kan mereka mengatakan kami berjuang, kami ingin membuktikan, kami ingin mengatakan dan sebagainya, kan gitu nih. Tentu ya harus masuk ke pokok perkara dong. Kalau memang mereka merasa benar, kalau memang mereka memiliki bukti-bukti seperti itu kan, sehingga kalau ini kan adalah sebagaimana tadi dalam keputusan Rapid kedua oleh hakim yang memeriksa Rapid kedua sampaikan ini adalah upaya-upaya untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Jadi dari situ aja udah kita bisa baca, hakim sendiri pun sudah menilai bahwa ini adalah upaya untuk menghindari pokok perkara, dan ini merupakan kalau peradilan ini memang melanggar aturan, harusnya ditolak di pengadilan. Nggak bisa begitu Bang Yasona, karena kan mereka kan menerima, tapi kan kita bisa lihat faktanya kan ditolak. Kecuali Bang Yasona bilang tadi kami diterima dan ditolak, Pak. Tapi buktinya kami kan tidak ditolak, Pak, diterima. Iya, setuju. Tapi kalau nanti terus ditolak kan kelihatan kan. Pertanyaannya tadi kepada saya adalah apakah ini cerdik? Saya bilang tidak. Ini tidak cerdik. Kalau memang cerdik dan confident dan memang memiliki bukti-bukti, dia masuk dong ke pembuktian. Karena masing-masing punya strategi, Pak. Masing-masing punya strategi. Apa nih? Saya maaf motong dikit nih ya. Masing-masing punya strategi. Nah, strategi kami seperti itu. Kami juga bisa melakukan pra-peradilan secara semuanya, keseluruhan. Semua bisa. Tapi kami juga melakukan pra-peradilan dengan itu tidak melanggar aturan. Selama itu memang tidak melanggar aturan, tidak ditolak, ya kami lakukan, karena itu diberikan kesempatan. Nah, kalau memang Pak Firman tadi mengatakan harus digabung satu-satu, ya silakan, itu kan pendapat Bapak. Kami melaksanakan apa yang menjadi hak-hak kami, itulah pendapat kami, itulah strategi kami. Tapi kan kita juga harus mencermati bahwa ini kan sudah masuk di dalam suatu dilimpahkan ke pengadilan, Bang Yasena.
kecuali ini belum. Dan di dalam pertimbangan hakim dalam putusan Prapit kedua dicatatkan bahwa memang harusnya forumnya yang diambil adalah forum pengadilan yang lebih tinggi seperti itu. Karena yang di Prapit ini kan terbatas, waktunya terbatas dan sebagainya. Itu juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Roy kan gitu, terbatas. Sehingga secara singkat saya mau menyampaikan ini adalah langkah-langkah yang menurut saya mencoba menghindari persoalan. Di satu sisi, kita pengen. Baik, sebentar Bang Yasena, sebentar Bang Firman, mungkin saya boleh bertanya di sini supaya kita perdebatannya bisa lebih maju ya, Bang Firman. Ini kan tadi Bang Firman mengatakan. Saya jangan disela dong. Tadi kan beliau ngomong full, saya nggak disela. Iya. Oke, nanti akan saya kasih kesempatan. Bang Yasena tolong sebentar dulu, saya akan bertanya supaya Bang Firman bisa menjawab ini ya. Karena tadi Bang Firman mengatakan kalau dari kubu Roy Suryo mungkin mengatakan ini perjuangan. Tetapi juga tadi saya menangkap ada semacam pesimisme, ada skeptisisme bahwa ketika nanti masuk ke sidang pokok perkara itu tidak akan pernah membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak, maka kemudian mereka perjuangannya akan dilakukan di pra-peradilan. Tanggapan Anda, Bang Firman? Ya, itu yang salah. Karena kan ini kan ada katanya orang namanya Pak Roy, Bu Tifa memeriksa. Mengatakan ijazah Pak Jokowi bagaimanalah caranya dibilang palsu. Ya. Kemudian hari ini disampaikan pasal-pasalnya bahwa sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya Bu Tifa dan Pak Roy sudah. Kan tidak bisa. Sedangkan kalau Pak Jokowi dari awal sudah disampaikan ini ijazahnya. Pak Roy, Bu Tifa sudah lihat. UGM, otoritas sudah menyampaikan ini loh ijazahnya. Sudah menyampaikan mengenai kacamatanya, menyampaikan bahwa Pak Jokowi menerima ijazah asli dan sebagainya. Ada semua di media bisa dilihat. Dan bisa diverifikasi. Malah Puslapor juga melakukan pemeriksaan 2 kali. Mereka dulu mengadukan Pak Jokowi terkait dengan ijazah Pak Jokowi palsu, kurang lebih seperti itu. Pak Jokowi datang, dikatakan dihentikan. Jadi maksud saya gini, tentu mengenai ijazah Pak Jokowi sudah valid, sudah solid, tidak mungkin terbantahkan. Tetapi dugaan mereka atau tuduhan-tuduhan mereka ini yang harus mereka buktikan. Jadi sidang ini adalah bagaimana mereka membuktikan tuduhannya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka mereka kena. Bukan karena Pak Jokowi melaporkan, tapi karena mereka menuduh tanpa dasar. Sederhana itu. Jadi nggak ada urusan mengenai, kalau tadi sampaikan mengenai pembuktian ijazah Pak Jokowi, itu sudah selesai. Sudah dibuktikan. KPU sudah verifikasi dari mulai wali kota 2 kali, gubernur sekali, kemudian presiden 2 kali, itu sudah diverifikasi. Dan itu sah semua, sehingga Bapak bisa mencalonkan diri. Dan UGM sudah mengeluarkan teman-teman juga. Jadi mengenai ijazah nggak usah khawatir Mbak, itu sudah selesai. Yang perlu adalah tudingan mengenai ijazah Pak Jokowi tidak asli atau palsu itu silakan dibuktikan. Itu sebenarnya forumnya. Oke, gitu. Kalau kemudian publik mempertanyakan Bang Firman, apakah nanti di persidangan pokok perkara ijazah itu akan ditunjukkan seperti janji dari Pak Jokowi? Pasti ijazah itu sendiri sudah ada di jaksa. Hari ini sudah dipegang dikuasai oleh jaksa. Pak Jokowi sudah menyampaikan jika dia diundang maka dia akan tunjukkan, malah dia akan bawa lagi selain ijazah SMA dan S1 yang sudah di kejaksaan, sudah di pihak kejaksaan, juga akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Dan ini akan dibikin terang sebenarnya. Kenapa? Karena perlu saya kasih tahu, selalu mereka mengatakan kami akan mengeksaminasi sekian ratus bukti. Tidak. Kita hanya perlu 2 alat bukti kok. Apa misalnya alat bukti ijazah itu sendiri dan keterangan dari misalnya dari UGM seperti itu. Nah, mereka yang harus nanti akan mengeksaminasi bukti-bukti ini adalah kenapa? Karena mereka mempertanyakan terus kan, bagaimana ini kita kasih lihat, bagaimana itu kita kasih lihat. Sehingga kenapa? Mereka sendiri yang nanti akan kelimpungan. Bapak mengenai ijazahnya sudah selesai. Mereka harus membuktikan tuduhannya bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, baik. Bang Yasena, silahkan. Apakah memang ada skeptisisme dan pesimisme bahwa ijazah itu akan ditunjukkan di pengadilan, bahwa Pak Jokowi akan hadir bila dipanggil oleh pengadilan pada sidang pokok perkara nanti, sehingga kemudian lebih memilih berjuang di pra-peradilan ini? Ya, begini ya, kami tidak pernah pesimis, artinya kita berbuat, makanya kita melakukan upaya pra-peradilan. Tujuannya pra-peradilan itu untuk melihat dari formilnya ini benar nggak berjalan gitu kan. Nah tadi kan sudah saya uraikan ada 3 hal terkait dengan masalah penetapan tersangka yang menurut hemat kami ada satu pelanggaran atau tidak sah di mana sprindik kemudian SPDP itu tidak sampai ya kan.
Kemudian yang kedua pencekalan juga sudah lewat waktunya ya. Nah, dari hal-hal seperti ini, inilah yang kami uji. Kenapa kami tidak satukan? Sebagaimana tadi sama Pak Firman disampaikan, kenapa tidak disatukan dari awal? Ya itu kan maunya beliau disatukan. Kalau maunya kami nggak disatukan, emang kami salah? Kan nggak juga kan gitu kan? Makanya kami lakukan. Dan kami tetap juga mendaftarkan ya. Tadi kalau ditanyakan sampai Prapid ke berapa, dilihat dari konteksnya dulu. Ya kan konteks yang permasalahan yang kita hadapi Prapid ke-1, ke-2, ke-3, dan hari Jumat nanti masuk adalah Prapid yang keempat, ya itu juga kami lakukan. Itu merupakan satu strategi dari timnya Pak Roy Suryo, jangan bilang kubu ya, nanti ada yang keberatan gitu kan, dari timnya Pak Roy Suryo. Ini yang kami lakukan. Nah ini juga kami untuk bagaimana caranya kita membuktikan apa yang tadi disampaikan Pak Firman, ya kan? Kalau terkait dengan Pak Jokowi akan hadir membawa ijazah, ya kami berkata alhamdulillah, memang kami juga berharap seperti itu Pak, gitu kan, untuk hadir. Tapi saat ini kita belum masuk kepada pokok perkara, makanya kami lakukan upaya pra-peradilan. Walaupun mungkin menurut Bapak tadi mengacu kepada putusan Prapid yang kedua, di mana kata Pak Hakim itu ngulur-ngulur waktu dan lain sebagainya lah, katakanlah saya nggak ngulas lagi. Ya buktinya kami mendaftarkan pra-peradilan, toh juga kan dari PN tidak menolak, toh juga hakimnya juga tetap satu, Bapak Iketut Darpawan, dan itu juga tetap melaksanakan pra-peradilan. Berarti kami tidak melanggar dong untuk pengajuan Prapid ini. Nah kalau tadi ditanyakan sampai Prapid keberapa, ya kami nggak bisa komentar. Kenapa? Kami juga melihat situasi dan kondisi perkembangan dari Prapid pertama sampai hari Jumat nanti Prapid keempat, bagaimana di pihak kami. Otomatis kan kami harus membela klien ini, membuktikan penerapan pasal-pasalnya sesuai enggak, contoh pasal 310 ini ya KUHP lama disandingkan masuk dua-duanya dengan 433 KUHP baru. Juga 311 masuk dengan 434, dan tetap di IT juga seperti itu, Undang-Undang ITE, bukan IT, Undang-Undang ITE. Dan dakwaan yang masuk ke kami sudah kami terima dakwaan yang baru nih, di mana ada putusan salah dari Dr. Tipa. Kami juga ada menerima dakwaan yang baru, tapi kami tidak akan membahas untuk pokok materi. Intinya sesuai dengan undangan kami pada malam ini, apa sih materi pra-peradilan yang keempat adalah terkait dengan masalah pencekalan dan SPDP, yang menurut kami pencekalan ini sudah lewat waktunya, SPDP-nya ini kami anggap tidak sah karena tidak pernah sampai kepada klien kami gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Baik. Dan ini sah-sah aja kami mau sah-sah saja. Oke, baik. Baik, Bang Yasena, tidak ada salahnya, tidak melanggar hukum, tetapi saya ingin bertanya begini. Tidak salah, tidak melanggar hukum, boleh saja dilakukan, tetapi kemudian tidakkah ada kekhawatiran bahwa ini akan menimbulkan kesan seolah-olah dari kuasa hukum Roy Suryo tidak ingin langsung masuk ke pokok perkara, yang kemudian mungkin akan menjadi backfire bagi para pendukung Roy Suryo yang beranggapan bahwa Roy Suryo itu memang benar mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pertanyaan saya mungkin begini, apa bedanya Anda dengan kubu Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah asli, mengatakan akan ada di persidangan, dengan apa yang Anda lakukan saat ini? Oke, kita jangan bicara apa bedanya Mbak ya. Ini namanya strategi ya. Strategi itu kita lakukan baik dalam kita bertempur mungkin, baik dalam kita belajar, kita punya strategi tersendiri. Begitu juga kami punya strategi kaitan dengan masalah perkaranya KRMT Roy Suryo. Ini strategi kami, ini hak kami. Kalau strategi yang kami lakukan ini dikatakan tadi bahwa kami melanggar, ya kami akan berhenti. Mungkin kami akan mengambil jalur yang tidak melanggar hukum kan gitu. Tapi selama hak dan kesempatan diberikan kepada kami, dan strategi ini sendiri mungkin tetap kami lakukan, ya tetap kami akan melakukan kesempatan yang diberikan ini gitu loh, ya kan? Nah, yang jadi masalah, kenapa sih kami melakukan ini tidak ditolak sama pengadilan, hakimnya juga tetap melaksanakan hakim tunggal, juga hakimnya masih sama yang itu juga, tapi kok banyak sekali orang yang keberatan. Nah, tadi kalau misalkan ada pendukung kami yang mungkin melemah di belakang dan sebagainya, itu mungkin pendapat orang aja, tapi yang kami rasa pendukung kami itu tidak berkurang gitu. Tidak khawatir ya berarti Bang Yasena? Tidak khawatir akan mengurangi dukungan kepada Roy Suryo? Ya, silakan kalau orang punya pendapat bahwa makin berkurang dan sebagainya, itu kan pendapat. Pendapat kan sah-sah aja kan, gitu kan. Tapi yang kami rasa pendukung kami tidak berkurang.
Oke. Dan tetap yang mendukung kasus MT Rosuryo itu tetap semakin banyak. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan untuk dua narasumber ya. Mengapa menurut Anda penting bagi publik untuk terus mengikuti kasus ini, mempelajari, mengikuti bagaimana sidang pra-peradilannya sampai kemudian ke nanti sidang perkara pokok? Mengapa perkara ini menjadi sangat penting? Bang Firman dulu mungkin. Kalau kami malah ini suatu hal yang kurang baik ya. Sekali lagi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hakim yang memeriksa perapit kedua itu. Dikatakan bahwa ini adalah upaya pengabaian hak. Jadi harusnya ada haknya dilakukan pada saat penyidikan, gitu kan? Silakan. Apa SPDP dan sebagainya silakan. Tetapi ketika sudah dilimpah ke pengadilan, sudah bertemu antara pelapor dengan tersangka di pengadilan dan dokumen dilimpahkan ke pengadilan. Hari ini kan polisi tidak pegang lagi dokumen. Itu perlu diketahui loh. Dokumen semua sudah dilimpahkan kepada kejaksaan P21 sudah dari jaksa dilimpahkan ke pengadilan. Kalau lantas sekarang di-exercise kepada polisi pegang apa? Kalau dibilang itu strategi, menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hakim di dalam putusannya, perapit kedua, itu pengabaian haknya mereka sebenarnya. Dan itu merupakan bagaimana mereka menghindar dari pokok perkara. Di mana sebenarnya kalau memang ingin mempersoalkan itu sebelumnya. Dan lagi pula hari ini sudah bertemu kan di sidang seperti itu. Sudah ada nomornya, sudah dilimpah. Tentu forumnya yang lebih tinggi adalah forum pembuktian. Kalau mereka kan sekarang kan bukan ingin membuktikan apa pernyataan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka sedang melakukan eksaminasi terhadap proses. Yeah. Kan gitu nih. Jadi ini sebenarnya adalah menurut saya, walaupun tadi saya hargai pandangan dari Bang Yasena, tetapi saya ingin menyampaikan, Bang, putusan itu kemarin sudah mengatakan ini adalah abuse of pra-peradilan, kira-kira gitulah. Dan oleh karena itu, menurut hemat saya disampaikan juga bahwa kalau memang mau mengajukan upaya paksa satu kali, kalau bicara mengenai ganti rugi itu mengenai kepada penghentian penyidikan dan atau penuntutan. Jadi sebenarnya jelas dan tidak ada dasar-dasar yang disampaikan, walaupun tadi Bang Yasena bilang diterima kok, iya, tapi kalau putusannya lagi nanti ditolak lagi, apa nggak malu? Oh, enggak dong, ini strategi. Buat saya, strateginya kalau memang kita benar-benar memang kita memang fight, kalau kita gentle, yuk kita masuk ke pembuktian. Sehingga apa? Tentu pelapor juga kan memiliki kepastian hukum. Terdakwa juga memiliki kepastian hukum. Sehingga apa? Masyarakat pun akan melihat baik. Oh, ini siapa yang benar nih? Apakah orang-orang yang menuduh, yang tidak bisa membuktikan tuduhannya sehingga akhirnya ini masuk dilimpahkan ke pengadilan, ataukah siapa? Gitu. Sehingga apa? Ini menjadi fokus. Dan saya pikir ini perlu dikawal oleh masyarakat supaya apa? Supaya jangan terjadi pengkaburan. Karena hari ini adalah pengkaburan mengenai proses, mengenai apa yang disampaikan mengenai eksaminasi pasal-pasal di dalam perapit kedua, gitu kan? Itu kan adalah pokok perkara. Sehingga saya pikir, ayolah kita secara gentle masuk ke pokok perkara. Ayo buktikan pernyataan tuduhan kalian bahwa Bapak itu memiliki ijazah palsu. Tunjukkan apa kepalsuannya. Saya rasa gitu, Mbak. Baik, Bang Yasena, mengapa ini penting untuk terus dikawal? Terima kasih, Mbak. Jadi terima kasih juga Bang Firman tadi menyampaikan ya. Ini adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Ini merupakan satu edukasi hukum di mana KUHP yang baru ini mungkin beda dengan KUHP yang lama. Ya, dasarnya di situ. KUHP yang lama, pra-peradilan berjalan, berkas diperiksa, maka pra-peradilan gugur. Sedangkan KUHP yang baru, ya, pra-peradilan berjalan, berkas tidak dapat untuk dilakukan pemeriksaan atau pembacaan dakwaan menunggu pra-peradilan selesai. Nah, pertanyaannya, kenapa berlanjut terus? Tadi Bang Firman sudah mengatakan bahwa bagaimana kalau ditolak lagi? Bagi kami, menyangkut masalah ditolak dan diterima biasa, Bang. Itu biasa. Namanya kita permohonan, yang punya kuasa itu kan hakim yang akan memutuskan seadil-adilnya. Ya kita lihat, nanti ditolak atau diterima, tadi kan sudah saya bilang, ini edukasi hukum. Ya kan? Pembelajaran bukan hanya tim kami aja yang kaitan dengan masalah pembelaan untuk KRMT Rosuryo, tapi juga pembelajaran untuk seluruh aparat penegak hukum, baik ya, bagi advokat, mungkin bagi hakim, jaksa, atau mungkin orang-orang yang memiliki latar belakang hukum. Dan juga masyarakat hukum akan tahu ternyata bahwa pra-peradilan itu boleh dilakukan beda dengan pra-peradilan dengan KUHP yang lama. Begitu kan? Nah, selanjutnya untuk melaksanakan pra-peradilan ini, kami tetap optimis, kami tetap lakukan, kami tidak pernah minder. Ya. Kami tidak pernah merasa bahwa
oh nanti kami kalah, nanti kami ditolak, nanti kami kekurangan pendukung. Enggak, kami tidak pernah punya pemikiran seperti itu. Kami tetap optimis, bagaimanapun caranya ini adalah strategi kami dari tim pembelanya Roy Suryo, ya, kami tetap maju. Ya walaupun mungkin orang-orang pada ketawa, pada mencibirkan, melihat kenapa sih kok nggak langsung kepada pokok-pokok perkara. Memang pasti akan masuk Bang ke pokok perkara, pasti. Jadi kami juga punya hak, kami juga punya strategi. Jadi oke, kami akan masuk Bang. Nanti saatnya pasti akan masuk ya. Tapi berikan kesempatan kami untuk melaksanakan hak-hak kami gitu loh. Makanya tadi kan saya bilang dari awal Bang Firman, selama memang kami melihat konteks nanti dari putusan-putusan berlanjut ini bagaimana, apakah kami akan langsung nanti terjun ke pokok perkara, apakah nanti akan kami ke prapit berikutnya. Kami belum bisa menjawab. Kenapa? Karena kami juga memantau perjalanan nanti dari biasanya dari mulai pembacaan dulu dari kita permohonan prapitnya apa, kemudian nanti masuk ke dalam jawaban replik, duplik, disitu akan kami tahu. Makanya kami melangkah itu dari 2 hari ini, replik, duplik, beda dengan nanti munculnya alat bukti, saksi dan ahli, beda. Itu untuk penguatannya. Tapi di 2 hari itu biasanya menentukan kepada kami untuk mengambil langkah. Sesuai dengan yang disampaikan Bang Firman, kenapa nggak fokus ke perkara pokok? Ya mungkin juga nanti tidak menutup kemungkinan, begitu kami masuk lagi nanti prapit ini, oh ternyata nih, udah cukup nih, kita masuk nih. Boleh, kami kan tim, bukan sendiri, bukan Yasena sendiri, kami satu tim. Bang Firman tahu lah, kalau namanya satu tim kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri Bang. Kita bisa dikeroyok Bang, kalau ngambil keputusan sendiri nggak boleh. Itu kebersamaan Bang, kesepakatan, ya, soliditas. Nah, dari sinilah kita akan muncul bagaimana strategi ke depan terkait dengan kasus ini. Makanya tadi saya bilang edukasi hukum Bang, ya, kaitan dengan KUHP yang baru. Banyak mungkin masyarakat yang nggak paham. Karena saya sadar Bang, saya sadar, sesadar-sadarnya saya sadar. Kenapa? Yang namanya prapit, bagi pemohon prapit itu prosentasenya kecil untuk diterima Pak. Bang Firman tahu lah itu. Mungkin udah lama jadi lawyer. Prosentasenya kecil. Makanya kami berjuang berusaha Bang. Nah, kalau memang hal seperti ini prosentase kecil, di mana nanti hak masyarakat, ya warga negara untuk mengajukan pra peradilan. Nah inilah Bang, kenapa kami cicil, bukan cicil, nanti dikira berulang-ulang lagi kan. Kami urai, di mana pra peradilan itu nggak digabung seperti tadi Bang Firman sampaikan. Kenapa nggak digabung? Pasalnya, penangkapan, penahanan, bla bla bla, gabung. Ya itu kan maunya Bang Firman seperti itu. Kalau maunya kami, strategi kami ya nggak seperti itu. Kami lakukan mungkin seperti yang sudah berjalan sampai saat ini. Tapi tetap kita semangat, tetap kita laksanakan penegakan hukum di negara Indonesia ini. Betul-betul hukum itu bisa ditegakkan. Jangan ada hal-hal intervensi, apalagi ada pesimisme bahwa pra peradilan nanti menangnya cuma sekian persen, kecil gitu kan, ya kan, kalahnya pasti banyak. Belum tentu. Tergantung bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan tentang hukum tentang pra peradilan ini sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Petitumnya apa? Demikian. Baik, Bang Yasena, nih saya mewakili pertanyaan publik awam ya, Bang Yasena, yang mungkin mengikuti kasus ini dari tahun lalu. Yang lain kan sudah menyerah ya Bang Yasena, tapi Roy Suryo masih terus bertahan. Mengapa kasus ini penting bagi klien Anda? Saya yang tanya. Iya, Bang Yasena. Saya? Iya. Oh, saya. Soalnya ada 2 dengan Bang Firman, jadi saya bingung nanti takut salah ya. Ini sangat penting. Ya tadi kan sudah saya sampaikan, ini edukasi hukum, ya. Betul-betul hukum ini harus berjalan. Sebetulnya bagaimana sih terkait dengan ijazah? Apakah bisa dibuktikan dengan kasus yang sekarang kita hadapi ini, ya, terkait dengan masalah ijazah ini asli atau tidak asli. Kalau saya sih sebetulnya nggak bicara asli atau palsu, ijazah ini benar apa enggak. Kalau saya, ya pendapat saya, tapi kan karena tidak seperti itu. Nah itu berarti saya bicara sendiri gitu kan. Tapi karena ini sudah bergulir, ini ada unsur bahwa ijazah itu dinyatakan asli atau tidak asli atau palsu. Makanya ada pasal 310 dengan 311. Jadi kalau terkait dengan masalah yang disampaikan tadi, tetap kami akan melakukan edukasi hukum buat diri saya, buat seluruh warga negara yang belajar tentang ilmu hukum, bagaimana penerapan hukum ini ke depan, supaya betul-betul berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Ketika kasus ini nanti akan masuk ke ruang sidang, menurut Anda apakah ini nanti akan mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat? Saya ke Bang Firman mungkin.
Ya, kalau saya melihat sih ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai meskipun masuk Iya. pokok perkara ya. Karena Bang? kenapa? Kan mereka kan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, gitu ya, kurang lebih ya. Sudah ditunjukkan, ya. Sudah ada pernyataan terbuka. Ayo dong, UGM silakan, sudah kasih. Sudah diperiksa oleh Puslapor, sudah ada pembandingnya juga diperiksa semua, ya kan? Jadi kalau udah memang kita adalah hate atau hate apa itu ya, tidak suka gitu ya, ya tentu dia akan melihat sebaliknya. Kenapa saya bilang itu? Dari awal kita selalu menanyakan, dan di dalam persidangan kemarin pun disampaikan pada proses dakwaan kemarin ya, disampaikan bahwa pasalnya mengatakan silakan buktikan tuduhannya, tetapi tidak bisa dibuktikan, sehingga mengalirlah dari mulai penyidikan naik ke pelimpahan P21, kemudian naik ke pelimpahan ke pengadilan. Itu sebenarnya sederhana, sehingga Baik. kalau kita lihat ini lantas kok kayaknya orang ini malah lari ke sana kemari, itu sebenarnya, mohon maaf ya Bang Yasena ya, saya melihatnya kok nggak straight. Kalau memang mau mengatakan itu palsu, buktinya silakan. Saya juga nggak tahu apakah izin ya, apakah di dalam berita acara terbuka disampaikan dengan baik bahwa sebagai seorang ahli katanya memeriksa hal tertentu, memiliki keahlian, fotonya ini adalah fotonya Pak Jokowi adalah fotonya A, menyatakan bahwa ini ijazahnya kan ijazahnya siapa, Dian Sandi. Tidak, Dian Sandi di dalam unggahannya mengatakan itu ijazah Pak Jokowi. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah dari awal sampai sekarang terus, dan dengan adanya ini lari kemana-mana, walaupun saya boleh sampaikan tidak ada tuh KUHP membolehkan itu sebenarnya. Mengenai upaya paksa satu kaligus, ya kan, mengenai ganti rugi itu hanya untuk ketika terjadi penghentian penuntutan atau penyidikan. Jadi buat saya, Bang ya ini Firman, adalah Anda setuju tidak kalau kemudian ada perkataan bahwa ini bukan lagi soal ijazah palsu atau asli, bukan lagi soal ini pencemaran nama baik atau bukan, tapi ini lebih kepada medium untuk pertengkaran antara pendukung Pak Jokowi dengan hatersnya Pak Jokowi? ya, jadi saya mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah selesai. Semua orang sudah menyampaikan, sudah memverifikasi, KPU berkali-kali, itu lembaga yang kredibel. Persoalan mengenai ijazah selalu diputuskan oleh MK dan tidak boleh lanjut menjadi pimpinan daerah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana ada orang dengan menggunakan, mohon maaf ya, seakan-akan ada suatu tuduhan, nah menggunakan ini sehingga akhirnya terkumpullah bagian orang yang tidak suka sama Bapak, sama orang yang ingin menunjukkan bahwa ini loh sudah ditunjukkan luas segala macam. Tapi saya nggak mau masuk ke situ karena ini di luar dari ranah kami, izin. Kami hanya diberikan tugas untuk bagaimana hukumnya. Nah, kalau dari sisi hukum, kami hanya menyampaikan bahwa semua secara formal sudah disampaikan, secara material sudah disampaikan. Yang menjadi hal yang perlu dibuktikan adalah, dan ini juga untuk kepastian hukum semua pihak ya, supaya masyarakat juga tidak bingung gitu ya, bahwa adalah perlu ada kepastian hukum. Menuduh tanpa dasar, ya buktikan, gitu kan? Sehingga kenapa? Sehingga kalau memang tadi saya melihat Bang Yasena mengatakan ini edukasi publik dengan baik. Kalau menuduh harus ada dasarnya. Dan lagi pula ini adalah suatu hal yang tidak bisa sudah disampaikan, tidak ada bukti yang diberikan sehingga tuduhan itu dikatakan benar. Saya rasa demikian. Baik, Bang Yasena mungkin mau menanggapi. Ya, itu kan ya sekali lagi ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat buat Bang Firman ya, masing-masing kita punya pendapat ya. Nah, itu pendapatnya dari beliau seperti itu. Yang penting intinya dari kami tetap kami lakukan sesuai dengan strategi yang sudah kami buat ya. Apapun juga tadi disampaikan bahwa sudah diberikan bahwa ijazah itu asli dari UGM dan sebagainya. Kami juga ada beberapa upaya ya dari tim kami, yaitu untuk ke PT UN, dan kemarin juga nggak usah saya ulangi lagi ya, mungkin menjadi rahasia umum bagaimana UGM kemarin juga ke PT UN ditolak dan sebagainya ya. Saya nggak usah ulangi karena ranahnya bukan di sini. Intinya kami tetap konsen, kami tidak terganggu dengan apapun yang di luar. Yang penting kami lakukan bagaimana caranya ya melaksanakan tugas kami ini untuk membela klien kami KRMT Roy Suryo. Itu aja. Itu intinya tuh. Kalau misalkan nanti ada yang keberatan terkait kenapa dilaksanakan pra peradilan, prinsip kami selama hak diberikan kepada kami, kesempatan diberikan kepada kami, KUHP memang mengizinkan
dan pengadilan juga tidak pernah menolak kami untuk mendaftarkan pra peradilan, ya kami melakukan. Tapi sekali lagi, kami melihat dari Prapit 1 dari hari pertama dengan hari kedua. Hari pertama, hari kedua ini bagaimana? Nah, disitulah kami melihat akan menentukan ini akan lari ke pokok perkara atau akan kami lanjutkan ke Prapit gitu loh. Itu Bang. Jadi intinya seperti itu. Jadi silakan aja, tadi Bang Firman mengatakan ijazahnya bla bla bla, UGM, semua orang membuktikan ini keaslian. Ya silakan. Tapi kan kami punya hak juga dong untuk meluruskan terkait dengan yang dianggap bahwa ini pencemaran nama baik, ini fitnah karena ijazahnya palsu, dari asli katakan palsu dan sebagainya gitu kan. Padahal pasal 310 dengan 311 itu bertolak belakang. 310 itu kalau memang barangnya tidak ada palsu atau apapun juga dicemarkan. Sedangkan 311 ini memang fitnah. Ya mungkin banyak pendapat di luar mengatakan bahwa kalau memang fitnah harus ada pembuktian putusan pengadilan dan sebagainya. Kami tidak terganggu Bang. Tenang aja, kami tidak terganggu dengan kata-kata itu. Kami sekarang berjalan di porsi kami. Gitu aja Bang. Oke, baik. Nggak akan debat pokok perkara Bang. Karena judulnya juga hari ini bagaimana Prapit keempat, pencekalan dan sebagainya. Cuma itu Bang. Oke, baik. Bang Yasena, nanti kalau perkaranya masuk ke persidangan, saya mungkin ini juga pertanyaan nanti ke Bang Firman, tapi ke Bang Yasena terlebih dahulu. Pesan untuk masyarakat, khususnya pesan untuk masing-masing pendukung, agar membiarkan proses pembuktian di pengadilan itu tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Karena saat ini memang sudah terlanjur terpolarisasi ya, antara yang mana yang pro pendukung Roy Suryo dan pendukung Pak Jokowi. Saya ya? Iya, Bang Yasena. Baik. Baik, kalau memang nanti masuk perkara pokoknya ke persidangan, kami juga berharap warga negara atau rakyat Indonesia tercinta nggak usah terpecah dengan adanya beberapa pendukung A, pendukung B, pendukung C. Nggak usah. Kita ini putra putri Indonesia, ya. Kita harus bersatu. Ini kan yang bersengketa, yang bertikai ini siapa? Ya udah biar aja. Saran saya, tetaplah menjaga kebersamaan, ya. Kita hidup berbangsa, bernegara dalam satu tempat, dalam satu negara yang sama gitu loh. Jadi jangan terpancing dengan situasi nanti, wah gara-gara ini saya harus melarikan kemana, saya harus sembunyi di bawah tanah. Nggak boleh lah, jangan begitu. Tetap kita bersatu. Mengenai masalah kalah atau menang, ditolak atau diterima, biasa. Tanya Bang Firman kalau nggak percaya. Beliau mungkin beberapa kali sidang, biasa itu, ya kan? Jadi nggak usah diributkan. Yang penting rakyat Indonesia tetap bersatu. NKRI harga mati. Titik. Oke, mudah-mudahan memang netizen, publik yang menonton saat ini memang sedewasa Bang Yasena ya, agar kemudian bisa memisahkan itu dengan dirinya sendiri. Bang Firman, mungkin pesan untuk para pendukung Pak Jokowi. Jadi pemirsa ya, jadi kan sebenarnya ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak itu menyayangkan sebenarnya kalau ini terus seperti ini. Karena kenapa? Ini merupakan hal yang terpaksa dilakukan. Ya, Bapak sudah memberikan contoh juga kepada teman-teman yang akhirnya sepakat dan mengatakan keliru dan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah asli, seperti itu ya. Ada beberapa orang lah, ada 3 orang yang melakukan obstruction justice. Jadi saya pikir tadi tidak ada yang bisa menghentikan saudara-saudara saya Pak Roy dan Bu Tifa itu selalu berpikir negatif. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan oleh karena itu hanya penegakan hukum yang bisa ditempuh, tidak ada bisa lain. Karena apa? Disampaikan Pak Roy sama saya waktu itu pernah di satu media. Kalau saya nanti ada Bang Rismon juga kalau nggak salah. Kalau nanti ditunjukkan maka kita berhenti. Kita akan lihat. Nah, Bang Rismon berhenti, Pak Roy tidak berhenti. Tapi intinya yang saya sampaikan adalah ya sudah. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam rangka untuk mendapatkan pemulihan harkat martabatnya. Karena kenapa? Karena sudah dicemarkan seperti itu. Dan oleh karena itu dugaan-dugaan inilah yang kita adukan dan kemudian dilakukan pemeriksaan, ditemukan orang-orangnya dalam penyelidikan, ditemukan tindak pidananya, ditemukan dugaan-dugaan siapa tersangkanya, sehingga berproses. Dan hari ini semakin jelas. Kenapa? Semakin nyaring. Nah, oleh karena itu tentu tidak ada cara lain. Negara hukum menyelesaikannya dengan hukum. Masalah nanti di tengah jalan misalnya terjadi lagi, ada kekeliruan dan sebagainya, ya dari awal Pak Jokowi juga, jika ada orang yang merasa ya mohon maaf ya saya keliru segala macam, selesai. Tetapi apakah lantas ditempuh dengan cara lain? Kalau saya melihatnya adalah sebagaimana putusan Prapit tadi, ini udah merupakan upaya sadar, ya sedang mempersiapkan untuk
melawan dalam persidangan. Jadi sedang perlawanan kira-kira. Dan tentu ini merupakan penyalahgunaan kewenangan pra peradilan. Jadi menurut saya. Anda merasa dirugikan tidak sih Bang Firman? Pak Jokowi merasa dirugikan dengan strategi yang mencicil pra peradilan ini? Tidak, karena kita tidak merasa dirugikan, tetapi kita mau menyampaikan itu tidak dibenarkan. Tidak ada kata-kata boleh mencicil, tidak ada. Jadi, tapi kan tadi sampaikan Bang Yasena itu strategi silahkan, bahwa kami tim silahkan, kan seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, yuk kita edukasi masyarakat, ketika kita menuduh sesuatu harus ada dasar, ketika kita tidak ada dasar, maka silahkan buktikan, kan gitu. Dengan dibuktikan, maka akan terlihat. Dan saya yakin masyarakat dewasa ya, masyarakat akan melihatnya dengan baik, oh begini, oh panjang banget ya, padahal nggak punya bukti, misalnya seperti itu. Atau memang ada bukti, silakan. Sehingga apa? Sehingga tentunya edukasi yang kita berikan kepada masyarakat ini positif. Kalau kayak begini kan lari ke sana, lari ke sini. Dan sekali lagi ya saya sampaikan, oh ini sudah masuk dalam satu sidang perkara yang sama, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ya, tinggal dibuktikan. Saya rasa tinggal kita tunggu aja ya, silakan. Tentu ada yang ingin disampaikan hak-haknya dari Mas Roy, Bu Tia, silakan. Tetapi saya ingin mengajak ya supaya kita semua jangan sampai masyarakat bingung. Yuk kita persegerakan sehingga kita masuk ke perkara dan kita buktikan tuduhanmu. Siapa yang bisa mensegerakan Bang Firman? Kalau prosesnya, siapa yang kira-kira bisa mensegerakan? Karena kalau kita lihat prosesnya tampaknya tidak akan terlalu segera ya. Kami sudah merampungkan semua yang harus kami rampungkan. Maka sudah P21 dari jaksa, setelah P21 dilimpah ke pengadilan. Sudah ada nomor perkara. Tinggal tunggu prosesnya. Kemarin ada challenge mengenai dakwaan sudah diperbaiki sesuai dengan undang-undang juga pasal 75 ayat 4 seperti itu. Nah, ini Prapit dilakukan. Kemarin sudah lakukan Prapit 1, Prapit 2. Prapit 2 sudah dikatakan ditolak, masuk lagi Prapit 3. Prapit 3 belum selesai, masuk lagi Prapit 4. Saya pikir ini yang bisa menghentikan ini adalah kesadaran bahwa kita menuduh itu harus dengan dasar. Baik. Kesadaran bahwa memang kita mau benar enggak? Ya. Kalau kita mau benar, ya gunakan forum yang benar dan itu tidak merugikan hak siapapun. Sudah ketemu antara pemohon Prapit dengan pelapor, ya buktikan. Itu aja Mbak. Baik, berarti bolanya ada di timnya Mas Roy Suryo ya, berarti ini kita tunggu seperti apa nanti, apakah akan terus berjalan dengan pra peradilan atau kita akan masuk ke sidang pokok peradilan. Bang Yasena, Bang Firman, terima kasih, mohon maaf waktunya, sebenarnya kita masih bisa 30 menit lagi nih, lebih panjang lagi untuk membahas ini, tapi kita harus sudahi di sini. Terima kasih Bang Firman dan Bang Yasena untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah NTV Prime kali ini, mewakili rekan saya Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.